Kota Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Indonesia, Hari Bahagia. Begitulah teriakan para penutur asing bahasa Indonesia tadi semoga bisa membangunkan kaum Melayu Malaysia dari mimpinya yang indah. Sebab, selama bertahun-tahun mereka hidup dalam ilusi bahwa bahasa Melayu Malaysia itu hebat, dan bahasa Melayu itu mendunia. Semua itu diajarkan lewat pendidikan, sehingga hampir seluruh sarjana Melayu Malaysia punya pandangan yang serupa, termasuk menganggap bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Mungkin sebagian kaum Melayu Malaysia kini mulai sadar bahwa bahasa dan nama bahasa adalah milik bangsa dan negara tertentu. Bahasa dan nama bahasa adalah elemen peradaban yang terus berubah dan berkembang. Dan bahasa Indonesia adalah milik bangsa dan negara Indonesia, bukan punya kaum Melayu Malaysia. Dan kalau kaum Melayu Malaysia ingin punya bahasa yang hebat dan besar, ia mesti berjuang sendiri, tanpa harus mendompleng negara lain. Kaum Melayu Malaysia terlalu lama hidup dalam ilusi dan seakan-akan sudah jadi kebenaran karena didukung oleh para profesor Melayu mereka dan pemimpin Melayu. Jadi, mereka berhalusinasi bersama-sama, kaum Melayu Malaysia bermimpi berjamaah. Lihat saja, pada tahun 2014 Perdana Menteri Najib sudah gembar-gembor dan mengklaim bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa kelima terbesar di dunia. Najib juga mengatakan bahasa Melayu telah dituturkan di banyak negara. Tentu saja, ia memasukkan penutur bahasa Indonesia ke dalam bahasa Melayu. Dan klaim seperti itu diulangi lagi 3 tahun kemudian, yakni pada tahun 2017. Saat itu ia gembar-gembor ingin mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN. Targetnya adalah tahun 2050. Pastilah, kaum Melayu Malaysia amat gembira dengan mimpi-mimpi seperti itu. Kaum Melayu Malaysia langsung bangga dengan propaganda muluk-muluk tersebut. Propaganda itu bahkan dimasukkan dalam rancangan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk bahasa Melayu tahun 2016 hingga 2025. Klaim bahwa penutur bahasa Melayu mencapai ratusan itu dimasukkan dalam rencana strategis itu. Jadi, walau bahasa Melayu di Malaysia masih berantakan, pemerintah Malaysia berambisi membawa bahasa Melayu ke panggung dunia. Nah, mimpi kaum Melayu itu semakin menjadi-jadi karena Indonesia terkesan diam saja. Dan tahun lalu, muncullah kenekatan kaum Melayu Malaysia. Dengan kepercayaan diri yang amat tinggi, dengan penuh keyakinan, mereka mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN. Tapi Indonesia menolaknya. Mungkin itulah yang membuat kaum Melayu Malaysia mulai syok dan pelan-pelan mulai bisa melihat realitas. Kalau kaum Melayu Malaysia tidak hidup dalam dunia ilusi, seharusnya bisa melihat realitas itu dari awal. Bahkan sebelum Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris, bahasa Indonesia sudah lahir. Bahasa Indonesia bahkan dikukuhkan dalam konstitusi, dan tidaklah mungkin nama bahasa Indonesia ini diubah atau dimelayukan. Yang aneh pula, mengapa Malaysia sibuk ingin menduniakan bahasa Melayu, sementara di Malaysia sendiri bahasa Melayu tidak dihargai, bahkan masih dianggap sebagai bahasa kampung. Jika kaum Melayu Malaysia terus-menerus hidup dalam dongeng, maka akan sulit menerima eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Mungkin kaum Melayu Malaysia juga tidak sanggup membaca isyarat yang amat jelas dari pemerintah Indonesia tahun ini. Sebelum bahasa Indonesia masuk UNESCO pun, pemerintah Indonesia telah mengukuhkan Muhammad Tabrani sebagai pahlawan nasional. Orang Madura inilah yang dulu memperjuangkan nama bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Bangsa, bahasa, dan negara Indonesia memang dilahirkan dari para pahlawan. Inilah yang membedakan dengan Malaysia. Bangsa, bahasa, dan negara Indonesia adalah hasil perjuangan. Memang agak sulit mengharapkan kaum Melayu Malaysia yang tidak berjuang demi kemerdekaan, yang tidak menata negaranya sendiri,
untuk bisa menghargai jerih payah para pahlawan Indonesia. Untuk menghargai peradaban baru Indonesia yang lahir dari revolusi kemerdekaan, yang lahir setelah menghancurkan seluruh tatanan kolonial. Bangsa Indonesia menciptakan sejarah dan membentuk peradaban baru, tapi kaum Melayu Malaysia tampaknya lebih suka dongeng hang tuah atau kisah Melayu zaman dulu, bahkan berilusi sebagai keturunan Nabi. Saking asyiknya berhalusinasi, kaum Melayu Malaysia melupakan pentingnya membangun negara bangsa, bahkan hingga sekarang. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas perkembangan bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO, pemerintah semakin semangat untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Para penggiat BIPA atau bahasa Indonesia untuk penutur asing pun semakin sibuk menggelar banyak kegiatan. Seperti tahun sebelumnya, Indonesia juga menerima mahasiswa asing yang belajar di Indonesia dan mereka otomatis belajar bahasa Indonesia. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Menurut saya setuju dengan topik ini karena sudah ada topik yang kami dari Balai Bahasa Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Indonesia Hari Bahasa Indonesia. Menarik pertanyaan ini, mengapa pemerintah Indonesia begitu semangat ya? Ya kalau kita punya cita-cita ya tentu saja harus diperjuangkan dengan penuh semangat ya. Tidak boleh kendor, tidak boleh asal berjuang gitu untuk mewujudkan cita-cita itu. Saya sih tentu saja bergeraknya dari amanat dari Undang-Undang 24 tahun 2009 yang di situ disebutkan bahwa salah satu tugas dari pemerintah adalah menyiapkan strategi yang terencana rapi untuk menjadikan bahasa Indonesia ini memiliki fungsi ya sebagai bahasa internasional gitu. Nah tentu ini kan harus digarap dengan sangat baik gitu. Nah jadi semangatnya itu adalah dorongan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Indonesia ini kalau saya gambarkan itu sudah melewati tahap-tahap yang sangat mencengangkan kita ya. Pertama saya menyebutnya sebagai tahap persemaian. Ketika 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia dengan penuh keteguhan menyatakan bahwa selain mengakui tentang berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan pada saat itulah nama bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai nama dari bahasa bangsa ini, begitu ya. Bahwa sebelumnya tidak ada nama bahasa Indonesia, tapi menurut para pejuang, terutama Tabrani gitu ya, yang kemarin ini dinobatkan, diangkat, dianugerahi sebagai pahlawan nasional terkait dengan penamaan bahasa Indonesia ini meyakinkan kita bahwa ini adalah penamaan yang benar. Itu yang fase pertama, fase persemaian. Ada fase kedua, yaitu fase ketika nama bahasa Indonesia ini dikukuhkan di dalam konstitusi kita.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia. Dan ini tidak semua bangsa di dunia ini yang memasukkan nama bahasa sebuah bahasanya itu menjadi bahasa negaranya. Nah, bangsa Indonesia secara tegas mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa negara. Dan beberapa kali proses amandemen Undang-Undang Dasar ini, pasal tentang ini kan tidak pernah diubah. Artinya bangsa Indonesia tetap meyakini bahwa ini adalah jalur yang benar. Itu fase kedua. Fase ketiga itu saya menyebut dengan fase pengembangan. Ya. Fase pengembangan ini merupakan fase ketika bahasa Indonesia ini dikembangkan menjadi sebuah bahasa modern. Ya. Bahasa yang bisa mengakomodasi konsep-konsep besar, ya, konsep-konsep kultural, dan konsep-konsep apapun yang memang berkembang di masyarakat. Nah, bahasa Indonesia sudah berkembang jauh melebihi bahasa aslinya, yaitu bahasa Melayu. Kita tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia diturunkan dari bahasa Melayu, tapi saat ini bahasa Indonesia sudah berkembang jauh melebihi kondisi bahasa Melayu itu sendiri, yang dalam konteks keindonesiaan kita, bahasa Melayu ini diakui sebagai salah satu dari 718 bahasa daerah. Ini yang perlu kita ingat gitu ya. Nah, kemudian ya dalam fase pengembangannya ini juga bahasa Indonesia ini punya kosakata yang bertambah, punya karya-karya sastra gitu. Kemudian penuturnya dari hari ke hari juga bertambah banyak begitu. Seiring dengan perkembangan penutur bahasa Indonesia, jumlah penduduknya semakin banyak, kemudian juga orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing begitu. Nah, ini fase ketiga ya, fase perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh para pegiat bahasa Indonesia dan penutur bahasa Indonesianya sendiri. Kemudian yang fase keempat adalah fase ketika kita ingin membawa rasa kebangsaan Indonesia tadi bukan hanya berada pada tataran lokal atau nasional, tapi juga kita ingin membawanya kepada tataran global. Dan ini sudah ada di dalam pernyataan dalam Undang-Undang 24 2009 tadi gitu, yaitu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ini tentu saja ada satu perspektif yang visioner ke depan, bahwa bangsa Indonesia ini menginginkan bahasanya bukan hanya menjadi jati diri bagi kalangan masyarakat Indonesia di tataran nasional, tapi juga bisa menjadi jati diri yang dikenali ya di masyarakat dunia gitu. Begitulah guys alasan Indonesia membawa bahasa Indonesia ke panggung dunia. Hal itu memang perintah undang-undang dan rasanya siapapun yang memimpin Indonesia di masa mendatang, kebijakan itu tidak akan diubah. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.